dari Pak Hadi di Palembang. Oh ya, silakan Pak Hadi. Lagi Ustaz, tadi hadis menjelaskan bahwa solu kama ro'aitumuni usoli. Sholatlah kamu sebagaimana Rasul sholat. Ya, langsung aja Bapak. Nah, gini, saya sudah 5 tahun menjalankan yang meniru para Rasul sholat. Cuma bedanya, Rasul sholat tidak diterjemahkan. Tapi kalau saya juga tidak terjemahkan karena nggak tahu. Pertanyaannya, sahkah sholat saya, Pak Ustaz? Sudah. Yang kedua, ya, dari usia muda sampai usia tua, 71 tahun, saya suka marah-marah. Tolong nasihatnya Pak Ustaz, bagaimana caranya supaya saya jadi orang tawadu. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak ya, kalau Rasul sholat tidak diterjemahkan, memang bacaannya begitu, alhamdulillahirabbil alamin, ar-rahmanirrahim. Kalau Bapak sholat secara Rasul ya seperti itu. Kalau malah diterjemahkan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, malah tidak sah sholatnya. Ya, jadi sholatnya baca Fatihah ya Fatihah itu dibaca seperti itu. Kalau Bapak membaca Fatihah terjemahannya malah tidak sah. Ya, tidak sah. Rasul tidak diterjemahkan, memang bacaannya begitu dan Rasul sudah tahu bacaannya itu. Nah, kalau Bapak misalnya mau menerjemahkan Fatihah yang dibaca terus Fatihahnya malah tidak dibaca, sholatnya membaca terjemahan Fatihah malah tidak boleh, tidak sah itu. Nah, jadi bacanya seperti itu. Alhamdulillahirabbil alamin, ar-rahmanirrahim, maliki yaumiddin dan seterusnya, itulah selesai. Nah, yang kedua apa tadi? Bapak sudah berusia 71 tahun tapi masih suka marah-marah. Nah, suka marah-marah itu kenapa? Pohon 70 tahun. Ya, sudah dekat kubur malah marah-marahnya dengan marah siapa? Ya, cirikan orang yang bertakwa, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, yang bertakwa itu alladzina yunfiquna fis sarai wad dara wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas. Ya, orang yang bertakwa itu tidak mau ketinggalan infak di jalan Allah, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Yang kedua, orang yang tidak suka marah, wal kadhiminal ghaidha, tidak suka marah, menahan amarahnya. Wal afina 'anil nas, memaafkan kesalahan orang lain. Ya, memaafkan kesalahan orang lain. Nah, maka itulah kalau Bapak suka marah itu kenapa? Mungkin merasa diperbuat salah oleh orang lain. Lah kalau kesalahan orang lain itu kamu maafkan, kan tidak jadi marah. Jadi orang yang bertakwa itu menjadi orang suka menjadi pemaaf, bukan pemarah. Nah, pemarah. Justru Nabi cara mengendalikan marah itu, ya, kalau kamu suka marah, kendalikan. Maka orang yang kuat itu bukan orang yang kalau gulat menang, tapi orang yang bisa mengendalikan diri ketika marah. Artinya tidak suka marah itu orang yang kuat. Nah, sekarang marah itu juga bukan penyelesaian. Coba kalau Bapak mau merenung dengan sungguh-sungguh, saya tadi kok marah itu hanya karena apa? Coba digagas. Karena apa? Setelah marah itu terus selesai, marah itu tidak enak kan? Rasanya ke dada sumpek, ya, kepala judek ya. Yang menjadikan marah itu apa? Masa tidak enak diulang-ulang aja? Lebih baik dimaafkan. Kalau memang anaknya buat salah, ya saya maafkan, terus dinasihati kan baik. Tidak usah marah. Marah itu tidak menyelesaikan masalah. Ya, masalah kecil karena diselesaikan dengan marah malah jadi besar. Nah, wong Jawa punya pepatah itu, kriwian dari grojokan.
Artinya masalah kecil itu sebetulnya diselesaikan dengan mudah, malah jadi marah, malah dari belah kemana-mana. Maka orang yang paling baik itu orang yang tidak suka marah, suka pemaaf. Apalagi orang bertakwa itu sudah dijelaskan oleh Al-Quran. Coba dibaca tadi. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhibina al ghaidha wal afina 'anil nas. Surat Al-Imran ayat 133 dan 134. Nah, Al-Imran 133 dan 134. Coba. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Segera mohon ampun pada Allah, yang Allah itu punya surga yang luasnya selangit dan seluas langit dan bumi. Untuk siapa? U'iddat lil muttaqin, disediakan surga yang luasnya seluas langit dan bumi itu untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Orang yang bertakwa, yang disediakan Allah surga yang luasnya seluas yang langit dan bumi itu hanya untuk orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Yaitu orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah baik dalam lapang maupun sempit. Karena hakikatnya harta milik manusia yaitu, ya, manusia mengatakan ini hartaku, ini hartaku, ini hartaku. Nabi mengatakan, manusia mengatakan ini hartaku. Sebetulnya apa yang menjadi hartamu? Apa? Yang kamu makan habis, yang kamu pakai rusak, jadi usang, akhirnya ya habis sudah. Yang harta sesungguhnya itu yang kamu infakkan di jalan Allah, itu yang menjadi tabungan. Maka orang yang bertakwa adalah walaupun sekecil apapun, dia tidak pernah melupakan tabungan di jalan Allah itu, karena itu nanti yang menjadi harta sesungguhnya yaitu yang jadi miliknya. Ya, itu dibelanjakan. Maka dalam lapang atau sempit selalu infakkan di jalan Allah. Yang kedua, orang yang bertakwa itu ya suka menahan marah, tidak melampiaskan kemarahannya, tapi kalau marah ditahan. Ya, kalau marah dengan di samping perbuatan, kadang-kala ucapannya orang marah tidak terkontrol. Nabi kita juga mengatakan, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Gitu? Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, berkatalah dengan baik. Atau kalau tidak bisa berkata dengan baik, diam. Nah, itu biasanya kalau sedang marah itu berkata pun ya tidak baik. Dan daripada kamu berkata tidak baik, lebih baik diam. Nah, menahan marah itu juga diam, menahan marah, tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Nah, Nabi mengatakan lebih baik daripada kamu mengatakan sesuatu yang tidak baik, kamu diam, menahan marah itu. Nah, dalam Quran tadi diterangkan wal kadhiminal ghaidha, menahan amarahnya. Yang ketiga, wal afina 'anil nas, memaafkan kesalahan orang lain. Jadi kalau orang lain berbuat salah kepada saya, ya sudah, saya maafkan. Kalau mau membalas, malah balas kebaikan. Isfa' billati ya ahsan. Kalau kamu diperbuat jelek oleh orang lain, balaslah dengan kebaikan. Ya kan? Bagaimana bisa marah? Orang berbuat jelek saja dibalas dengan kebaikan, apalagi orang berbuat baik. Masa akan dibalas lebih baik lagi? Berbuat jelek saja dibalas dengan baik, berarti tidak akan marah orang ini. Kan? Tidak punya sifat suka marah itu. Apalagi Bapak tadi ngendika sudah tua, umurnya 70 lebih kok suka marah tuh apa? Kalau sudah marah apa sudah padang? Enggak, saya yakin orang marah itu malah tambah bunek, tambah sumpek ya. Enggak enak lah. Maka dalam Islam itu ya, yang kepingin surga yang luasnya seluas langit dan bumi tadi, jangan suka marah. Nah, itulah mudah-mudahan dengan ini bisa kita menjadi orang yang bertakwa.
yang akan disiapkan oleh Allah surga. Yang surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Disediakan untuk siapa? Uiddat lil muttaqin, hanya khusus untuk orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu siapa? Alladzina yunfiquna fis sarra wad dara. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah baik dalam keadaan longgar maupun sempit. Wal kadhiminal ghaidha, yang suka menahan amarahnya. Wal afina 'anin nas, yang suka memaafkan kesalahan orang lain, gitu lah. Jadi tidak suka marah, orang bertakwa tidak suka marah. Ya begitulah Bapak, mudah-mudahan bisa dipahami.